Kita masih bersama dengan narasumber kita pagi ini. Masih bersama Vi. Masih semangat? Semangat. Loh, Rizky semangat, ngeriat kena aja gitu lah. Kita persilakan duduk lagi mungkin narasumber kita, ya Pak Menteri juga. Nah tadi kita sudah mengulas dari aspek cabang olahraga. Ada Dua jet atlet ski, ya. betul, dan juga pencak silat. Nah ini di sebelah saya, ya. Ini adik-adik saya, merasa tua jadinya. Jangan ngaku-ngaku adik-adik dong ya. Iya. Sahabat-sahabat saya ini ada Rizky, ada Neas yang juga memberikan kontribusi kiprahnya buat negeri. Di masing-masing bidangnya ya. Di masing-masing bidangnya. Neas di bidang pendidikan ya Neas ya. Masih juga Rizky juga di bidang pendidikan, bahkan Rizky juga menorehkan prestasi IPK, Indeks Prestasi Kumulatif 4.0. 4.0 sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, ya kan? 4.0. Wah, Dan kabarnya aduh. Rizky juga juara kalkulus ya Ki? Ya, juara kalkulus Cup tahun 2017 itu di UNJ itu sama teman-teman saya. Kalau Rizky juara kalkulus, Rivi juara apa Vi? Kulkas. Kita lihat dulu informasi berikut ini. Pernah alami sulitnya mendapatkan buku bacaan saat duduk di bangku sekolah? Neas Wanimbo, pemuda yang berasal dari suku Dani di Wamena, Papua, tergerak hatinya untuk membangun perpustakaan dan menyediakan akses bahan bacaan untuk anak-anak di pedalaman Papua. Ruang kosong di SD YPPGI di Papua disulap menjadi perpustakaan yang dinamai Perpustakaan Hanowene. Neas juga membangun perpustakaan yang menyediakan ribuan buku di Sorong, Kaimana, Sarmi, dan Lanijaya. Perpustakaan ini dikelola Neas dan melibatkan warga sekitar. Meskipun dari keluarga tidak mampu, namun Neas tekun belajar dan mendapatkan beasiswa hingga jenjang perguruan tinggi. Neas pemuda berprestasi yang menginspirasi anak-anak Indonesia. Selain Neas Wanimbo, Muhammad Rizky Fadilah, mahasiswa program studi Matematika FMIPA Institut Teknologi Bandung, lulus dengan indeks prestasi kumulatif IPK 4. Pencapaian tersebut membuat Rizky menjadi wisudawan peraih nilai sempurna. Selama 4 tahun menimba ilmu di ITB, Rizky juga mengikuti berbagai kompetisi Olimpiade Matematika dan Calculus Cup serta lolos ke International Mathematics Competition di Bulgaria tahun 2019. Rizky juga aktif di organisasi kampus dan menjadi asisten praktikum mata kuliah pengenalan teknologi informasi. Saat ini, Rizky melanjutkan ke jenjang magister melalui program Fast Track yang memungkinkan ia menerima gelar S2 hanya dalam waktu 1 tahun. Neas dan Rizky, pemuda berprestasi yang bisa dijadikan motivasi generasi muda Indonesia untuk mengejar cita-cita. Tim TV One mengabarkan. Ya itu tadi profil dari Neas dan juga Rizky. Langsung kita tanya deh Vi. Kita langsung ke Papua. Ya langsung ke Yes. Papua. Walaupun orangnya di sini ya, di Jakarta orangnya. Neas, berangkat dari kepedulian Neas, bisa cerita nggak? Itu bagaimana prosesnya, kesulitannya dan lain sebagainya. Jadi waktu saya dulu sekolah waktu SD, saya hanya memiliki satu guru, dia mengajarkan 6 kelas dan kami tidak punya buku untuk baca waktu saya sekolah di saya punya kampung di Tangma. Jadi kebetulan sekali saya bisa dapat beasiswa, saya bisa kuliah di Jakarta di Tandria Bank University dan saya merasa sangat tidak enak sekali melihat teman-teman saya dan saudara-saudara saya kondisi sama seperti dulu. Dan saya harus melakukan sesuatu untuk ini biar saudara-saudara saya ini bisa akses ke pendidikan dan bisa akses ke buku juga. Tapi karena di sana bukunya tidak ada dan guru-gurunya juga tidak sempat mengajar, jadi untuk ambil jalur tengah aja saya buka perpustakaan. Jadi walaupun di sana tidak ada guru-guru, tapi ada buku-buku yang menyediakan saya punya adik-adik ini untuk bisa belajar. Sumbernya dari mana buku-buku itu? Buku-buku ini waktu saya kuliah, saya dan teman-teman kita buka open donation di sosial media dan kami kumpulkan dan setiap kali saya ikut program, saya bilangnya saya di Papua, padahal saya di Jakarta. Jadi tiket itu saya menggunakan untuk bawa buku ke Papua. Ada triki-trikinya lah ya begitu ya. Sejak kapan sih Mas memulainya? Itu sejak tahun 2017. Sampai dengan saat ini ya? Iya. Oke, Pak Menteri ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin Pak ikut juga ingin berkontribusi nih. Ya, yang pertama tentu saya senang ya
ini adalah Bentuk kepedulian Pak Menteri. betul, Iya. kepedulian, usaha mandiri Iya. tanpa berharap dari pemerintah di awal ya, mereka memulai. Nah, tugas kita pemerintah adalah memberi dorongan dan kalau ada yang memungkinkan untuk kita bantu, Support ya, Pak, ya? kita support sehingga semangat ini bukan hanya NEAS tetapi bisa menular kepada Masyarakat Papua. masyarakat Papua lainnya dan bahkan di luar Papua. Umumnya, Iya. umumnya. Mudah-mudi di daerah lain begitu ya. Ya, betul. Sebab ini kan suatu hal yang dia muncul dari kesadaran pribadi, sekali. muncul dari dalamnya, bukan Iya. karena disuruh gitu loh. Iya. Ya, karena dia sadar Karena dia tidak mau bagaimana- adik-adiknya merasakan hal yang sama begitu ya, Pak ya. betul. Nah, saya kira harus muncul neas-neas lain di tempat lain, mungkin belum kita tahu saja, mungkin ada, tetapi ini harus menjadi semangat kita untuk para pemuda kita di Sumpah Pemuda yang ke-91 ini.